Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dengan nikmat dan kasih sayang Allah yang begitu luas, kita masih dipertemukan kembali pada siang hari ini. Kemudian salawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dilimpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan, dengan itu kelak di hari akhir, di yaumil mahsyar, kita termasuk dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, insyaallah hari ini atau kesempatan sekarang ini akan kita lanjutkan pelajaran tentang adab-adab kepada Allah dan Rasulnya, dan masih berkaitan dengan faedah atau buah yang dipetik yang bisa kita ambil dari mencintai Allah dan Rasulnya. Pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan ada 5 poin, maka sekarang kita masuk poin yang ke-6 atau faedah yang ke-6 yang dipetik manfaat dari mencintai atau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang ke-6, Syekh menjelaskan, yaitu bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengannya dan tidak meninggalkan atau menjauhi sabda beliau atau sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab hal itu merupakan bukti ketulusan, kelurusan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjadikan penolong untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-6 ini, beliau menjelaskan bahwa seorang mukmin yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, haruslah dia bersemangat, haruslah dia selalu berusaha untuk mengikuti
sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, sunnah yang dimaksud di sini bukan artian dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu. Tapi sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada beliau dalam kehidupan beragama ini. Baik berupa perbuatan beliau, ucapan beliau, perintah beliau, dan seterusnya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya harus memiliki semangat di hatinya untuk mengikuti, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bukti dari apa yang diucapkan di lidahnya dan apa yang ada di hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini, bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW haruslah dibuktikan dengan mengikuti jejak atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mencintai Allah, jika kamu mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengikuti Rasulullah SAW sebagai barometer atau ukuran ketulusan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita seorang mukmin mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, tapi jauh dari mengikuti sunnah beliau, bermalas-malasan melaksanakan mengikuti sunnah beliau, ini berarti belum masuk apa yang diinginkan oleh Allah, bahwa ucapan kita sudah diterima oleh Allah atau tidak. Artinya masih sebatas pengakuan kita, belum mendapatkan pengakuan Allah bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Syaratnya Allah katakan dalam ayat ini, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka syaratnya Allah katakan, hendaklah kamu mengikutiku. Allah perintahkan bagi setiap mukmin, setiap muslim yang mencintai Allah dan Rasulnya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Tapi alangkah sayangnya kita dapati kaum muslimin pada hari ini sangat mudah, sangat ringan bagi mereka meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Rugi rasanya mungkin bagi mereka kalau tidak ada penyelisihan dari perilaku, peribadatan, amal soleh yang mereka lakukan, kalau tidak ada penyelisihan kepada Rasulullah SAW. Satu contoh dari yang terkecil, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di dalam berwudu misal. Ada contoh, ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang beliau telah ajarkan kepada umat, kepada kaum muslimin, para sahabat saat itu yang betul-betul paham dan mengerti apa yang diinginkan, apa yang dimaksud oleh syariat Islam, oleh Rasulullah SAW dalam perihal berwudu.
Setelah turunnya perintah wudhu dalam Al-Quran, maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada para sahabat. Dan setelah beliau mencontohkan dari awal sampai akhir, dan beliau juga menegaskan kepada umat, kepada kaum muslimin, agar kita berwudhu seperti wudhu beliau. Beliau dalam sabdanya mengatakan, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, dan seterusnya. Artinya, bagi seorang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, ada kewajiban yang harus dipenuhi agar pengakuan cinta kepada Allah dan Rasulnya mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi apa yang kenyataan yang kita dapati di tengah-tengah umat pada hari ini, sangat mudah bagi mereka untuk menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Bahkan mayoritas kaum muslimin sangat sulit kita dapati ada ibadah yang mereka lakukan yang tidak ada penyelisihan kepada Rasulullah. Dari wudhunya, dari salatnya, dan sebagainya. Dan adab-adab yang lainnya yang telah dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi nyatanya umat Islam pada hari ini dengan mudahnya, dengan ringannya, mereka menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Padahal semestinya bagi seorang mukmin, seorang muslim yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, memiliki kewajiban untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan Allah tegaskan dalam ayat ini. Dan orang yang mengikuti, yang mencintai Allah dan Rasulnya, berusaha dan berhati-hati untuk menghindari dari menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Bersemangat untuk mengikuti sunnahnya dan berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk menyelisihi Rasulullah SAW. Apa sih sulitnya bagi kita? Perlu kita ketahui, kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, bahwa apa yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari ibadah, amal saleh apapun yang baik menurut Islam, itulah yang terbaik. Tidak ada lagi yang dibutuhkan untuk tambahannya dan juga pengurangan. Kalau tidak ada dicontohkan, nggak usah kita kerjakan. Kalau sudah ada contohnya, kerjakan. Tapi sekarang masalah kita, yang dicontohkan, yang disunnahkan Rasulullah SAW, kita tinggalkan. Dengan alasan mungkin sebagian kaum muslimin kan hukumnya sunnat. Hukumnya sunnah kok, nggak wajib. Namun di balik itu, ketika yang sunnah mereka tinggalkan, karena bukan suatu kewajiban, tapi ada hal yang mereka lakukan justru sebaliknya, itu menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Tadi sudah kita sebutkan, contohnya wudhu saja. Kaum muslimin banyak menyelisihi dari contoh Rasulullah SAW. Mulai dari awal Rasulullah SAW, misalkan mencontohkan memulainya dengan bismillah. Dengan bismillah. Maka kan lebih baik kalau lebih panjang. Kaum muslimin menambahkannya, menyelisih sunnah Rasulullah dengan bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillah. Makan. Rasulullah SAW memerintahkan dan mencontohkan dengan mengucapkan bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Apakah bismillahirrahmanirrahim lebih baik? Sedangkan Rasulullah tidak mencontohkan. Dan masih banyak contoh-contoh yang dilakukan oleh kaum muslimin. Justru yang disunnahkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah, mungkin karena hanya alasan
ini hukumnya sunat sehingga ditinggalkan, sedangkan ada hal-hal yang tidak dicontohkan yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dilakukan oleh umat. Mana cinta kita kepada Rasulullah? Mana bukti ketulusan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya yang kita ucapkan di lidah kita? Inilah yang Allah inginkan tegaskan dalam ayat ini, bahwa siapa saja dari umat ini yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, suatu kewajiban bagi mereka untuk mengikuti, bersemangat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bila ini telah kita lakukan, maka Allah berjanji, yuhibbukumullah, Allah niscaya akan mencintai kalian. Cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan lagi. Apabila kita mengucapkan, mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian kita buktikan dengan mengikuti, bersemangat melaksanakan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan menjauhi, berusaha menghindar dari menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk membalas cinta kita kepada Allah. Itu Allah katakan, yuhibbukumullah, niscaya Allah pun akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah berikan plusnya, tambahnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan mendapatkan pengakuan cinta Allah, dan siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, ini yang keenam. Faedah yang ketujuh atau buah yang bisa kita petik dari mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab siapa saja yang mencintai sesuatu dan cintanya itu bertambah, niscaya dia akan mengingat dan tidak akan hilang dari ingatannya meskipun hanya sekejap. Artinya begini, kalau orang mengaku atau mengatakan bahwa dia cinta kepada sesuatu, pasti dia tidak akan lupa apa yang ia cintai. Pasti dia selalu ingat dan banyak menyebutkannya. Maka tidak benar kalau ada orang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, tapi tidak pernah ingat Allah, tidak pernah ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perintah-perintah seperti salat 5 waktu dikumandangkan dari masjid, dari musalla, seolah-olah tidak sampai ke telinga mereka seruan itu. Tetap mereka yang ada di warung kopi, tetap di warung kopi. Yang ada di rumahnya nonton televisi, acara-acara yang tidak mengajarkan agama, akhlak, akidah, ini yang mereka tonton. Ya. Tapi bersamaan dengan itu mereka mengaku, mengklaim bahwa mereka cinta kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang benar, seorang mukmin yang lurus, tulus cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan banyak mengingat, banyak berzikir, dan tidak lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cinta yang sebenarnya. Tidak lantas setelah dikatakan bahwa dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cukup hanya sampai di situ dilupakan. Perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dilanggar. Mengingat Rasulullah SAW sekali setahun, 2 kali setahun. Tidak mempelajari sunnah-sunnahnya, tidak mempelajari hadis-hadisnya, tidak duduk di majelis ilmu yang menjelaskan, yang mengajarkan qala Allah, qala Rasul, yang mengajarkan firman Allah, yang mengajarkan sabda Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih kita sayangkan pada hari ini, majelis-majelis yang menjelaskan qala Allah, qala Rasul, firman Allah, sabda Rasulullah SAW,
di atas pemahaman salafus saleh, pemahaman generasi terbaik dari umat ini. Kalau ini yang diajarkan di majelis-majelis itu, tidak jarang kaum muslimin menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang keji, menyelisihinya, menjauhinya, bahkan memusuhi, menghalang-halangi pengajian-pengajian itu majelis-majelis ilmu seperti ini. Memang sudah terbalik rasanya zaman kita ini. Itu karena jauhnya mereka dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah dianggap suatu yang baru, yang aneh. Kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Maka kata beliau, pengarang kitab ini, maka jika telah sempurna rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati seorang mukmin, niscaya ia akan terus berzikir mengingat Allah di dalam hatinya dan juga dengan lisannya. Ya, sambil aktivitas melaksanakan tugas-tugas duniawi, kerja, lidahnya tidak kering dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memperbanyak zikir kepadanya dan selalu melakukannya sehingga tidak pernah terlepas darinya. Rasa cinta kepada Allah telah menguasai seluruh anggota badannya. Sehingga apa yang dikerjakan anggota badannya, lidahnya, tangannya, kakinya, sesuatu yang mendorong, mengingatkan dia selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini merupakan sebab terbesar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Di antara sebab-sebab yang ada untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mendapatkan cinta Allah, yaitu dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba yang mukmin agar dia istiqamah di atas yang hak dan agar anggota badannya selalu merasa tenang, merasa tentram, merasa sejuk di atas yang hak, yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menjelaskan ini dalam firman-Nya. Allah katakan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ini kalau disebut Allah merasa nggak usah bahas itulah. Kalau disebutkan perkara agama mereka langsung dengan bosan. Tapi kalau perkara-perkara dunia, langsung bersemangat. Tapi ketika itu perkara-perkara agama yang membawa zikir kepada Allah, mereka lesu. Mereka tidak ada semangat. Ini yang kita dapati banyak pada umat pada hari ini. Sedangkan orang yang mukmin dengan berzikir kepada Allah, maka zikir ini akan mendorong dia agar istiqamah di atas yang hak. Sehingga membawa anggota tubuhnya dari atas kepalanya, ujung rambutnya sampai ke ujung kukunya, tentram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beriman, orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini yang Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman akan tentram hati mereka, sejuk, nyaman hati mereka bi dzikrillah, dengan berzikir, banyak mengingat Allah. Tidak terlepas ingatan mereka, zikir mereka, lidah mereka tidak kering dari menyebutkan asma Allah, menyebutkan pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan banyak berzikir mengingat Allah akan menenteramkan hati seorang mukmin. Tapi kalau ditanya, rasanya semua umat
Islam, kaum muslimin menginginkan hatinya tentram, sejuk, tenang, tapi lupa dengan Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat ini bahwa bila kita ingin menginginkan ketenangan, ketentraman jiwa, perbanyaklah dan jangan lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah katakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, sesungguhnya hanya dengan berzikir mengingat Allah yang akan dapat menenteramkan hati seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Maka hati dan lisan seorang mukmin selalu sibuk dengan zikir. Dan perkara-perkara yang merupakan bagian dari zikir. Seperti mengucapkan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allah akbar, tahlil, la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah, dan zikir dan doa yang lainnya yang telah ditentukan atau yang secara bebas. Maka seorang mukmin yang mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, maka dia akan banyak berzikir dan selalu lidahnya menyebut dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8, faedah buah yang dipetik dari mencintai Allah atau cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mengucapkan selawat dengan ibadah-ibadah yang telah ditentukan seperti saat salat. Seperti saat salat atau selesai mendengarkan azan. Di luar itu juga bagi seorang mukmin yang cinta kepada Rasulullah SAW, seharusnya dia memperbanyak selawat kepada Nabi SAW. Karena ini merupakan buah atau bukti dari cinta dia kepada Nabi SAW. Dan orang yang paling banyak selawatnya kepada Nabi kita yang mulia SAW adalah orang yang selalu setiap saat mau mempelajari sunnah Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadisnya. Inilah orang yang paling banyak berselawat. Karena setiap mereka, orang-orang yang mempelajari sunnah Rasulullah, mempelajari hadis-hadisnya, setiap menyebutkan nama Nabi SAW selalu diiringi dengan selawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW tentunya harus berusaha tidak menyelisihi apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dalam bersalawat. Artinya bahwa ada di masa kita, di zaman kita ini, niatnya baik, tujuannya mereka baik, membuat selawat, memperbanyak selawat, tapi yang tidak ada contohnya. Tidak ada lafaz-lafaz syar'i, tapi selawat yang dibuat, apapun itu namanya. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menegaskan, menjelaskan kepada kita bahwa sempurna selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Itu selawat yang diucapkan setelah tahiyat, tasyahud. Ini selawat yang paling sempurna dari sesempurna-sempurna lafaz selawat. Dan kita tidak membutuhkan di dalam memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW melebihi apa yang beliau ajarkan, yang beliau sampaikan kepada kita untuk kita ucapkan dalam berselawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karena para sahabat radhiyallahu anhum majma'in telah bertanya kepada Rasulullah bagaimana mereka bersalawat kepada Rasulullah. Mereka menanyakan kepada Rasulullah, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kami bersalawat kepadamu?
wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW telah mengajarkan salawat kepada para sahabat sesempurna-sempurna lafaz salawat. Maka kita umatnya, kaum muslimin yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, yang mengaku mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka seharusnya bagi kita dalam bersalawat kepada beliau tidak menyelisih salawat-salawat yang telah beliau ajarkan kepada umat ini. Tidak seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan mungkin dengan pengeras suara di jalan-jalan bersalawat dengan suara keras. Tapi salawat-salawat yang menyelisihi apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya memperbanyak selawat, dan ini merupakan bukti kalau dia betul-betul mengetahui, mengenal siapa nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tahu akan kemuliaan keutamaan Rasulullah SAW. Maka seorang mukmin yang mencintai Rasulullah SAW dengan dia memperbanyak selawat kepada Nabi SAW, ini merupakan bukti pengenalan dia, ma'rifah dia kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang mengaku kenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tapi lupa saat sedikit berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini hanya pengakuan semata di mulutnya, tapi tidak terbukti. Dan ini tentunya menyelisihi apa yang diinginkan oleh syariat Islam. Kemudian yang kesembilan, atau yang selanjutnya, itu senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada anggota badannya. Artinya bahwa anggota-anggota tubuh kita tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah yang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita untuk berzikir, qiraatul Quran, untuk salat, bacaan salat. Anggota tubuh kita gunakan untuk perkara yang baik, melaksanakan salat, pergi ke masjid, dan seterusnya. Yang senantiasa melaksanakan perintah Allah yang Allah perintahkan pada anggota tubuhnya. Sehingga orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuhnya dia atau selalu berusaha, selalu senantiasa apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya itu dengan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibenarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudusi, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'iadannahu." Maka jika aku telah mencintainya, niscaya aku akan menjadikan pandangannya yang dengannya ia mendengar. Pendengarannya yang mendengar. Penglihatannya yang dengannya ia melihat. Tangannya yang dengannya ia bertindak. Dan kakinya yang dengannya ia melangkah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudus ini bahwa apabila Allah telah mencintai hambanya, maka perilaku hamba ini sejak dari penglihatannya, maka dia akan berusaha bahwa apa yang
atau penglihatannya ia harus gunakan selalu apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai, apa yang Allah perintahkan untuk matanya. Seperti melihat mushaf, melihat untuk bisa berjalan ke masjid, melihat untuk qiraatul Quran, melihat untuk belajar agama. Begitu juga pendengarannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Allah katakan bahwa hamba itu pasti akan menggunakan pendengarannya terhadap sesuatu yang dicintai, diridhai Allah. Dan dia akan berusaha menjauhkan dari pendengarannya, menjauhkan penglihatannya dari apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dari apa yang diharamkan syariat Islam. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi ini, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Jika aku telah mencintai hambaku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Aku akan menjadi pendengarannya, kata Allah. Aku akan menjadi penglihatannya. Aku akan menjadi tangannya, aku menjadi kakinya, yang semua anggota-anggota tubuhnya ini akan melakukan atau melaksanakan apa yang dikehendaki, yang diinginkan, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa semua anggota badan tidak bergerak kecuali atas dasar cinta kepada Allah. Ketika dia melihat atas dasar cinta kepada Allah, sehingga yang dia lihat itu pun harus apa yang dicintai dan diridhai Allah. Kalau dia mendengar atas dasar dia mendengar itu dengan cinta kepada Allah, sehingga dia hanya mau mendengarkan sesuatu yang diinginkan, yang diridhai, yang diperintahkan oleh Allah. Ketika dia menggunakan tangannya untuk bertindak, maka dia lakukan itu atas dasar cinta kepada Allah. Maka dia tidak melakukan, tidak bertindak, tidak melaksanakan apapun kecuali atas dasar apa yang diridhai dan dicintai Allah. Begitu juga ketika langkah kakinya bergerak menuju suatu tempat, maka dia tidak melakukan, tidak melangkahkan kakinya kecuali atas dasar cintanya kepada Allah. Sehingga dia hanya melakukan, seorang mukmin hanya melangkahkan kakinya terhadap hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, penjagaan Allah terhadap hamba yang mukmin. Orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, khususnya cinta kepada Allah, maka faedah atau yang akan diperoleh seorang yang mukmin yang mencintai Rabbnya, yang mencintai Allah, akan mendapatkan penjagaan Allah. Maka kita tidak heran, pemirsa rahimakumullah, bahwa di zaman Rasulullah SAW, bahwa di zaman Khulafaur Rasyidin, tidak pernah kita dapati nukilan riwayat bahwa Rasulullah SAW dikawal. Ada ajudan yang nggak ada tuh. Ketika Rasulullah wafat digantikan oleh khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu. Kita tidak dapati bahwa Abu Bakar ada pengawalnya, ada ajudannya. Ketika Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar bin Khattab Al-Faruq, maka kita tidak dapati bahwa mereka ada pengawal, ada ajudannya. Bahkan masyhur bahwa seorang khalifah Umar bin Khattab biasa istirahat, berdiam di tidur-tidur atau istirahat di bawah pohon kurma yang ada di kebunnya. Nggak ada yang mengawal, nggak ada yang mengawasi. Karena mereka orang-orang yang cintanya sangat kuat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mereka butuhkan adalah pengawasan Allah. Inilah yang akan diperoleh, yang akan didapati oleh orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, janji Allah untuk penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana ini Allah tegaskan, disebutkan dalam sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kata beliau, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Kata Nabi SAW, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Yaitu menjaga perintah-perintah Allah, menjaga anggota tubuh kita ini dari bermaksiat kepada Allah, menjaga anggota tubuh kita ini untuk senantiasa melaksanakan, menjalankan apa yang Allah wajibkan, perintahkan untuk anggota tubuh kita, dan juga menjaga hududullah, hukum-hukum Allah, syariat Allah. Kita jaga, kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka orang yang mukmin, ya, mereka akan mendapatkan, yang mencintai Allah mendapatkan penjagaan, jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, lihatlah apa yang ada pada Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin, bahwa mereka tidak merasakan, ya, tidak membutuhkan kepada ajudan atau pengawal atau penjaga mereka. Mereka hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari faedah yang bisa kita ambil dari mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu Allah akan mengabulkan permohonan hambanya yang mukmin dan memberikan apa yang diminta. Ini merupakan buah dari cinta kepada hamba, cinta Allah kepada hamba-hambanya, yang merupakan konsekuensi dari cinta hamba kepada Rabbnya. Yakni dia akan bahwa Allah akan mengabulkan permintaan hambanya. Sebagaimana ini dijelaskan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudusi, "Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'uidhannahu," kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudusi ini. Jika ia meminta kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan memberi, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindungi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Pemberi, Maha Dermawan. Maka kalau hamba yang sudah dicintai Allah, sudah diridhai Allah, meminta kepada Allah, tidak mungkin Allah tidak memberikan apa yang diminta hambanya. Tapi tentunya sesuai dengan apa yang baik menurut Allah. Apa yang dikabulkan oleh Allah dari permintaan, permohonan hambanya yang Allah cintai, yaitu dalam bentuk apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah berarti orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat, maka ketika meminta, niscaya akan permintaannya akan didengarkan dan akan dikabulkan. Dan inilah poin-poin atau faedah-faedah yang dapat dipetik dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya semua itu tidak akan diperoleh kecuali setelah seorang hamba mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, apa yang kita sampaikan pada hari ini menegaskan bahwa pengakuan cinta kepada Allah dan Rasulnya tidaklah cukup hanya di lidah, hanya di mulut saja, tapi harus dibuktikan dengan bentuk perbuatan anggota tubuh kita. Karena mengucapkan cinta kepada Allah, mengucapkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang bisa, bahkan pelaku maksiat pun akan mengaku. Tidak ada seorang mukmin, tidak ada seorang muslim yang tidak mengaku itu. Tapi apakah pengakuan mereka cukup sampai di situ? Apakah pengakuan mereka mendapatkan pengakuan Allah? Tentunya tidak. Bagi seorang mukmin yang ingin mendapatkan pengakuan cinta Allah
cinta mereka kepada Allah diterima oleh Allah, itu harus dibuktikan dengan bentuk perbuatan, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sesuai contoh tauladan yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak melakukan kecuali apa yang Allah perintahkan, dan tidak melaksanakan perintah itu kecuali dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan kita lanjutkan dengan pembahasan adab yang kelima, adab kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, kita tutup dengan pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.